lagi perayaan Ekaristi. Perhatian kita untuk hal pertama adalah panjang perayaan Ekaristi tetap menerapkan penghematan, yaitu kita semua diharapkan tetap menggunakan masker, kemudian penyampaian bisa kasih atas. Saudara-saudari yang terkasih, bentar lagi kita akan memulai perayaan hari yang penuh rahmat dan sukacita. Immanuel, Allah beserta kita. Marilah kita mengikuti seluruh rangkaian perayaan Ekaristi sukacita ini dengan hikmat dan syukur. Kita nyanyikan lagu pembuka 45. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera
Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera, turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah, bermaklumat segala, kabar baik cemerlang, lahir Kristus Sang Terang, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Tur 3 5. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Tidak ada yang lebih indah ingin kita ucapkan pada hari ini selain selamat Natal untuk kita semua. Karena pada hari raya Natal ini kita merasa sebagai satu keluarga besar, kita bergembira merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus yang hadir di dalam diri kita, dalam keluarga dan masyarakat kita. Dan kita saling mengaturkan sembah sujud di hadapan bayi yang juga dengan penuh kasih sayang oleh Bunda Maria dan Santo Yosef dalam seluruh perjalanan hidupnya untuk menerima dia. Maka kita pun diajak untuk menerima dia sebagai tanda kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, seraya merenungkan cinta kasih Kristus yang mempersatukan dan membuat kita semakin bersaudara satu sama lain, dan secara khusus bagi kita untuk sungguh merenungkan bahwa keakraban orang beriman itu akan membuat kemuliaan Allah semakin nampak dan nyata. Maka mari Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, merenungkan tema Natal di tahun 2021 yang dikeluarkan oleh PGI dan KWI ini. Sejauh mana sungguh mempersatukan kita semua karena kasih Kristus sebagai pelindung paroki kita, Kristus Raja, sungguh semakin menguasai seluruh kehidupan kita. Mari di hadapannya kita hening, menyadari diri kita, dan mohon ampun atas segala kelemahan, kekurangan, dan dosa-dosa kita. Dan kita bersama-sama mohon ampun dengan berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah sabda Allah yang ada sejak awal mula dan menjadi pengantara penciptaan alam semesta.
kasihanilah kami. Engkaulah sabda Allah yang menjelma menjadi manusia dan menjadi cahaya bagi kami dalam kegelapan. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah sabda Allah penuh rahmat yang rela tinggal di antara kami manusia. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Allah. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah Kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Dalam perayaan Ekaristi kita pada kesempatan ini, selain kita membawa intensi pribadi dan juga intensi kebersamaan, kita bersyukur atas rahmat ulang tahun bagi saudari kita Debbie Natalia yang merayakan hari ulang tahunnya, serta mendoakan arwah sanak keluarga kita yang telah mendahului, utamanya arwah Bapak Samsudin Gunawan Herlim.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah memperlihatkan kebaikan dan kasih setiamu kepada kami dalam diri Yesus Kristus Putramu, Sang Sabda yang telah menjelma menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kami. Semoga kehadirannya menjadi sumber kegembiraan dan berkat bagi semua orang di dunia ini. Dan dengan demikian kami semakin bergembira untuk menatap masa depan yang lebih indah dan ceria. Terlebih bersama dengan saudara-saudari kami yang telah Kau anugerahi hidup dalam perjalanan kehidupan. Saudari kami Debbie Natalia yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya. Semoga usia yang Kau percayakan kepadanya semakin membuat dia mampu untuk menghadirkan putramu Sang Juru Selamat dan juga dimampukan untuk memperjuangkannya sehingga harapan dan cita-citanya sungguh semakin dinikmati. Juga membawa dalam doa-doa kami seluruh sanak keluarga kami yang telah mendahului Bapak Samsudin Gunawan Erlim dan juga Oma Yohana Sulastri Ami dan Opa Rosyad Yohanes. Semoga dengan balas kasih-Mu saudara-saudari kami ini boleh menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Semuanya ini kami turunkan kepadamu melalui Putra-Mu Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami yang kami rayakan kelahirannya hari ini. Dialah Tuhan dan pengantara kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Yesaya. Oh, betapa indah kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan bentara yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu meraja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersorak-sorai serempak. Sebab dengan mata kepala mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya. Ia telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Demikianlah sabda Allah. Syukur kepada Tuhan. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan,
karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermasmurlah. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu merdu, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-sorailah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Tetapi pada zaman akhir ini Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Anaknya itulah yang ditetapkannya sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dialah Allah menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dialah yang menopang segala yang ada dengan sabdanya yang penuh kekuasaan. Dan setelah berhasil mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ia jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sebagaimana nama yang dikaruniakan kepadanya. Jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu Allah pernah berkata, "Anakkulah engkau." Pada hari ini engkau telah kuperanakan, ataupun aku akan menjadi bapanya dan ia menjadi anakku.
Lagi pula, ketika mengantar anaknya yang sulung ke dunia, Allah berkata, semua malaikat Allah harus menyembah Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Fajar suci menyinari kita, marilah menyembah Tuhan, hai semua bangsa. Sebab cahaya gemilang telah turun ke dunia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah cahaya manusia. Cahaya itu bersinar di dalam kegelapan, tetapi kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang cahaya itu, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan cahaya itu, tetapi ia harus bersaksi tentang cahaya itu. Cahaya yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Cahaya itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan melalui Dia. Tetapi dunia tidak mengenali Dia. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerima Dia. Namun semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah atau dari keinginan jasmani, bukan pula oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaannya diberikan kepadanya sebagai putra tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang Dia dan berseru, inilah Dia yang aku maksudkan ketika aku berkata,
Sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebelum Dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah, sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi Putra Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini suara merdu diperdengarkan oleh paduan-paduan suara mengiringi kegiatan peribadatan, entah perayaan Ekaristi ataupun entah perayaan Sabda saja, karena situasi dan kondisi di mana para imam sangat terbatas. Hari ini wajah ceria mewarnai perjumpaan yang disertai dengan senyum keramahan. Hari ini rumah-rumah terbuka untuk menerima kunjungan tamu-tamu, walaupun dalam situasi dan kondisi. Tetapi pada prinsipnya kita mau dan ingin untuk selalu membuka hati kita bagi orang yang juga senantiasa memerhatikan dan mencintai kita. Peristiwa demi peristiwa, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, yang kita alami selama kita memperjuangkan hidup, terlebih merayakan Natal pada tahun ini, diharapkan bahwa itu mengakrabkan kita satu sama lain. Dan memang benar, kita menjadi akrab sambil bernyanyi bersama, sambil bersalaman Natal, sambil bertemu pandang, dan mungkin memberikan sesuatu. Itulah tanda keakraban yang boleh kita bina dan boleh kita bangun berdasarkan inspirasi dari kelahiran Yesus yang kita rayakan di tahun 2021, bahkan tahun-tahun sebelumnya. Kita mengenal Yesus dan kita menerimanya dalam seluruh kehidupan kita. Kita menerima dan kita rayakan pada hari ini. Kita merayakannya dan kita menjadi akrab dengannya dalam setiap langkah, terlebih pada saat kita mengikuti perayaan Ekaristi, perjamuan kudus. Kita sungguh bersukacita karena kepada kita yang mengakrabkan diri dengan Dia akan mencoba juga untuk membangun keakraban persaudaraan karena cinta Tuhan yang sungguh hidup dalam diri putranya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kita menjadi akrab dengannya disertai dengan pengakuan sebagaimana dituliskan oleh penulis surat Ibrani yang kita dengarkan hari ini. Dia menopang segala yang ada. Dia mengadakan penyucian dosa. Dia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi. Dia diam di antara kita dengan karya-karyanya yang mulia, yang tak terlupakan. Karya itu sekali lagi berbicara soal surat Rasul Paulus di kitab Ibrani,
selalu berpuncak pada salib. Dia diam di antara kita sambil menopang kita supaya kita dapat bertahan di tengah-tengah badai kehidupan yang ditandai dengan keterbatasan dan kekurangan kita, baik yang muncul dari diri kita sendiri maupun yang disebabkan oleh situasi dan keadaan, seperti misalnya COVID-19 atau virus corona yang masih terasa, sehingga itu membatasi kita dan harus mengikuti protokol kesehatan. Tetapi sekali lagi, bukan karena itu aturan, tetapi karena kita menyadari bahwa semuanya itu demi kebaikan kita dan juga dengan kebaikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk itu kita memakai masker, untuk itu kita mencuci tangan, untuk itu kita menjaga kesehatan kita dan juga kesehatan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga saya selalu mengatakan bahwa mungkin virus corona dan COVID-19 ini akan datang untuk memurnikan keimanan kita. Sehingga apapun yang terjadi di sana, apakah kita tetap tahan dalam situasi seperti itu? Dan banyak orang mengatakan, Pastor, ternyata memang hidup di dunia ini singkat. Sejak adanya COVID saya baru mulai sadar bahwa saya membutuhkan Tuhan. Saya mau dan ingin untuk berkumpul bersama dan keluarga, membagi pengalaman kehidupan, bercerita dengan anak-anak, istri. Bahkan seorang istri yang juga jauh lebih sibuk daripada suaminya. Membiarkan anak-anak itu dipelihara dan dibesarkan oleh pembantu. Akhirnya dengan adanya COVID-19 virus corona, mereka sungguh akrab. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kita bersekutu di dalam perayaan Natal ini untuk merangkai misi kita ke depan. Dia yang diam di antara kita dan yang sudah menjadi akrab dengan kita, mengajak kita untuk meluaskan keakraban itu sambil membawa misi mulia sebagaimana yang ditegaskan oleh Yesaya, yaitu supaya segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah. Kita bersyukur kita sudah akrab satu sama lain karena Kristus. Kita sudah akrab dengan Yesus sendiri. Maka marilah kita meluaskan lagi keakraban ini dengan siapa saja yang kita jumpai, supaya semakin banyak orang sungguh diselamatkan. Maka sangatlah benar ajakan tema pada tahun ini, cinta kasih Kristus yang mempersatukan kita, dibandingkan dalam surat Rasul Santo Petrus yang pertama, pasal 1 ayat 22, untuk bisa semakin merenungkan keakraban itu. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, mari kita melihat hal itu, membuka di YouTube. Saya kebanyakan melihat saja renungan-renungan pada kesempatan ini yang disodorkan untuk boleh menjadi permenungan-permenungan. Sehingga pada kesempatan ini, Bapak, Ibu, Saudara terkasih, saya kembali menegaskan selain kita boleh membaca tema Natal pada tahun ini dan mengajak kita semua pada hari ini keakraban seorang beriman, diikat oleh kesatuan di dalam seluruh perjalanan hidup kita. Maka baik pada kesempatan ini saya kembali mengangkat apa arti Natal bagi kita dan terus akan menjadi permenungan yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus dan sudah beredar di WA sebenarnya. Tetapi saya ingin mengangkatnya karena menurut saya ini menjadi indah dan baik. Natal adalah kita sendiri, saya dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Ketika saya memutuskan atau kita memutuskan untuk dilahirkan kembali setiap hari,
dan membiarkan Tuhan masuk ke dalam jiwa kita. Pada saat saya bangun di pagi hari, apakah saya mengosongkan diri dan mengatakan, Tuhan syukur atas hari baru, syukur atas pendampinganmu. Sekarang engkau menganugerahkan hari baru kepada saya pada hari ini. Tuntun aku dalam langkah-langkah kehidupan. Saya beranjak dari tempat tidur dan mulai menyadari kehadiran Allah itu. Mungkin kita pertama ketemu lagi dengan istri, walaupun mungkin kita sudah sama-sama. Bertemu dengan anak yang mungkin beda kamar. Apa yang ingin kita sampaikan? Melangkah dari rumah Bapak Ibu Saudara terkasih, kita ada rencana untuk bekerja dan melakukan segala sesuatu. Apa yang harus ada di sana? Apakah kekuatan kita yang kita andalkan? Atau kita mengandalkan Tuhan? Pohon terang Natal adalah ketika kita menahan angin kencang dan kesulitan hidup yang melanda kita. Dekorasi Natal adalah ketika kebaikan kita sungguh diwarnai untuk menghiasi hidup kita dan juga hidup orang-orang lain. Kita melihat dekorasi-dekorasi Natal itu adalah tanda kehadiran saudara-saudari kita, dan kita semua untuk mau mengungkapkan dan menyatakan itu dalam seluruh kebersamaan kita. Lonceng Natal adalah kita ketika kita menelpon, berkumpul dan berusaha bersatu dalam persaudaraan sejati seperti yang renungan pada kesempatan ini. Lampu Natal adalah kita ketika kita menerangi jalan orang lain dengan kehidupan kita berupa kebaikan, kesabaran, ketekunan, sukacita, dan kemurahan hati. Kita sudah praktekkan dan upayakan itu di dalam aksi Natal yang kita buat. Bukan karena kita berlebihan, tetapi kita mau dan ingin solidar dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Malaikat Natal adalah kita ketika kita bernyanyi tentang perdamaian, keadilan, dan cinta kasih untuk dunia ini, untuk masyarakat kita. Bintang Natal adalah kita ketika kita menuntun seseorang untuk bertemu dengan Tuhan lagi. Musik Natal adalah kita ketika kita meniup harmoni kehidupan di dalam diri kita. Kartu Natal adalah kita ketika kita menuliskan tinta-tinta kebaikan di tangan dan di hati kita untuk orang-orang yang kita jumpai. Ucapan Natal adalah kita ketika kita memastikan dan membangun kembali kedamaian, bahkan sekalipun itu sungguh sangat menyakitkan, bersedia untuk saling memaafkan. Ya, kita adalah Natal. Ketika dengan rendah hati dan sadar kita menerima dalam keheningan malam Sang Juru Selamat dunia datang, tanpa suara pesta atau sebuah perayaan besar, tetapi di dalam kenyamanan hati dan kedamaian. Maka kita adalah sekilas senyum dari kepercayaan dan kelembutan dalam kedamaian batin dan Natal abadi yang membangun kerajaan di dalam diri kita. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih tetap menyadari hal ini, karena kita semua adalah tanda kehadiran Natal, tanda kehadiran Tuhan bagi orang-orang lain. Sehingga persaudaraan kita semakin diakrabkan hanya karena kasih Tuhan. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan,
yang turun ke tempat penantian. Aku percaya akan Roh Gereja Katolik. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita. Allah Bapa berkenan tinggal di antara kita dan mengangkat kita sebagai putra dan putrinya yang terkasih. Marilah kita panjatkan doa-doa yang mengalir dari iman akan kasih-Nya yang teramat agung itu. Marilah kita berdoa bagi gereja. Ya Bapa, semoga iman akan kedatangan dan perutusan Yesus Kristus Putramu memperbaharui dan menyempurnakan gerejamu dalam perjuangan mewartakan kerajaan cinta kasih-Mu di tengah dunia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi perdamaian di antara umat manusia. Ya Bapa, semoga kehadiran Putramu di tengah-tengah kami menguatkan iman kami untuk terus berjuang dalam mencapai perdamaian, kebahagiaan, dan keadilan bagi seluruh umat manusia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi orang-orang yang lemah, sakit, miskin, dan tersingkir. Ya Bapa, semoga kelahiran Putramu di Gua Betlehem menguatkan dan harapan untuk membangkitkan semangat mereka yang lemah, sakit, miskin, dan tersingkir dalam perjuangan hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi saudara-saudari kita yang terdampak virus COVID-19. Ya Bapa, kelahiran Putramu Yesus melahirkan pengharapan baru bagi kami untuk juga memperoleh pemulihan dari segala kelemahan kami. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang terdampak oleh virus COVID-19. Bantulah mereka yang sedang dalam upaya perawatan untuk pemulihan kesehatan, dan bagi mereka yang berpulang akibat pandemik ini, terimalah mereka dalam damai dan sukacita surgawi-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi kita semua. Ya Bapa, semoga perayaan Natal menggerakkan kami untuk semakin rela berbagi pengalaman hidup dan anugerah-Mu kepada mereka yang terbuang dan menderita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Senantiasa juga kami membawa dalam doa-doa kami saudara-saudari kami yang boleh melibatkan diri sehubungan dengan perayaan Natal yang kami rayakan pada tahun ini, baik dari pihak keamanan, para tetangga, dan siapa saja pemerhati. Semoga semakin Kau teguhkan ya Tuhan sesuai dengan iman yang mereka perjuangkan, sehingga kami boleh membangun bekerja sama untuk boleh menjaga keamanan, sehingga perayaan yang kami boleh rayakan pada tahun ini bisa berjalan dengan baik. Rasa damai dan kebahagiaan juga semakin kami nikmati. Berkat-Mu senantiasa kami harapkan tetap melimpah bagi mereka semua siapapun itu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang boleh Kau percayakan kepada kami masing-masing. Terlebih bersama dengan saudari kami, Debbie Natalia, yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya di hari kelahiran Sang Juru Selamat kami ini. Semoga saudari kami ini semakin teguh dalam iman, sehat walafiat, semakin menikmati harapan dan cita-cita bersama seluruh keluarga dan siapa saja yang hidup bersamanya. Kuatkan dia dalam seluruh kehidupan untuk juga semakin menghadirkan Natal, tanda kehadiran-Mu dalam dirinya bagi sesama dan siapa saja. Marilah kita mohon,
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mendoakan dan mohon belas kasih-Mu bagi saudara-saudari kami yang telah mendahului, utamanya arwah Bapak Samsudin Gunawan Erlim, dan juga Oma Yohana Sulastri, kami telah kami panggil 3 tahun yang lalu. Opa Rosyad Yohanes 1 tahun 7 bulan. Semoga dengan belas kasih-Mu, orang tua saudara-saudari kami ini sungguh menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu bersama para kudus-Mu, dan di dalam kemuliaan-Mu mereka boleh merayakan perjumpaan penuh dengan Dikau. Kuatkan seluruh keluarga dalam perserahannya di dunia ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sejenak di hadapan Allah kita hening menyampaikan doa permohonan kita pada perayaan Natal di tahun 2021 ini. Kita hening sejenak. Allah Bapa kami, hidup adalah suatu permohonan terus-menerus akan karya penyempurnaan-Mu bagi kami. Dengarkanlah doa kami putra-putrimu, dan sempurnakanlah hidup kami dalam diri Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Sang Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita.
Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, sudilah menerima persembahan kami yang kami unjukkan kepadamu pada hari raya Natal di tahun 2021 ini. Semoga oleh persembahan ini kami didamaikan kembali sepenuhnya dengan Dikau, dan perayaan kami sungguh berkenan kepadamu Kau sempurnakan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sepantas, sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab sabdamu telah menjadi manusia, dan karena misteri ini bersinarlah di dalam hati kami cahaya kemuliaan-Mu yang baru. Kini Engkau Allah yang tak kelihatan dapat kami kenal dalam diri Putra-Mu penebus kami, sehingga hati kami pun dikobarkan untuk mencintai Engkau yang tak terjangkau oleh mata manusia. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi, kami mengumandangkan kidung kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau, surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhan.
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus, sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dan atas petunjuk penyelamat kita, maka beranilah kita berdoa. Muliakanlah nama-Mu, kerajaanmu
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantari kita sampai pada hidup yang kekal.
Semua santapan kami. Empat lima. Hai dengarkan kau gembala, kabar indah bagimu. Datanglah menuju gua dan menghadap Tuhanmu. Damai, damai, damailah senantiasa bagi umat manusia. Jangan takut, jangan bimbang, sambut kabar yang cerah. Kamu dosa akan musnah oleh sinar sang terang. Damai, damai, damailah senantiasa bagi umat manusia. Segala ujung bumi menyaksikan keselamatan yang datang dari Allah kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menggenapi janji keselamatanmu kepada kami. Semoga kami semakin mengimani Putramu itu, sehingga terbukalah bagi kami jalan menuju kehidupan abadi. Dan dengan demikian kami pun semakin terbuka bagi sesama kami untuk senantiasa memperjuangkan persaudaraan sejati, keakraban satu sama lain untuk menuju kepada kemuliaan-Mu. Melalui Putramu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita duduk sejenak. Perkenankan saya menyampaikan sekali lagi bersama seluruh anggota Dewan Pastoral Paroki mengucapkan selamat Natal kepada kita semua. Semoga perayaan Natal di tahun 2021 yang masih di bawah tekanan COVID-19 virus corona ini yang kita rayakan tetap membawa damai, menyemangati kita untuk saling membuka diri dan menjalin kerjasama, membangun persaudaraan yang kita bangun dari diri kita, dari keluarga, dan dari lingkungan kita, sehingga kita sungguh semakin memancarkan kasih setia Tuhan bagi orang-orang lain. Juga menyampaikan selamat Natalnya Bapak Uskup kepada seluruh umat Katolik di wilayah Keuskupan Agung Makassar yang meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Serta senantiasa memohon supaya kita semakin diteguhkan, dikuatkan untuk boleh mengakhiri tahun 2021, yang kata lain menyambut tahun baru 2022. Yang kedua, limpah terima kasih kepada kita semua yang telah menyiapkan perayaan Natal pada tahun 2021 ini, mulai dari
hari Minggu Advent yang pertama, dengan segala keterlibatan kita dan usaha-usaha yang kita perlihatkan, seperti yang boleh kita renungkan pada hari ini, sebenarnya kalau kita merayakan Natal, itu adalah tanda kehadiran Allah dalam diri kita dan kita mau juga menghadirkannya bagi orang-orang lain. Sehingga apapun yang kita buat, itu adalah tanda kehadiran Tuhan sendiri. Sekali lagi terima kasih kepada kita semua seluruh umat. Mulai dari persiapan kita mengadakan aksi-aksi Advent, pembagian sembako sudah dilaksanakan, juga apa yang telah kita sumbangkan. Itu kita sudah teruskan kepada umat-umat yang membutuhkan dan bukan hanya dari kita saja di paroki ini, tetapi juga kepada karyawan-karyawati di keuskupan dan juga beberapa dari paroki lain. Tentu semuanya ini akan menjadi pertimbangan-pertimbangan kita di masa-masa yang akan datang. Lalu terima kasih tentunya secara khusus yang terlibat langsung untuk sungguh bisa mengambil bagian dalam karya pelayanan dalam masa Natal ini. Para misioner, prodiakon, lektor pembaca, para kolektan, persembahan, terlebih anggota KOR yang bersedia untuk memeriahkan perayaan walaupun dengan situasi dan kondisi mereka masih boleh berkumpul untuk berlatih bersama. Semoga ke depan sungguh semakin memeriahkan Natal ini sekali lagi lewat kebersamaan kita. Secara istimewa saya ucapkan limpah terima kasih kepada pemerintah lingkungan kita dan juga para petugas keamanan baik dari kepolisian, tentara, PMKRI dan siapa saja. Semuanya itu karena kita ingin mewujudkan rasa damai dan ketentraman yang boleh kita upayakan di wilayah kita, di negara kita ini. Serta saling meneguhkan, menguatkan. Moga-moga dengan semua keterbukaan itu akan semakin membawa rasa damai dalam diri kita dan masyarakat di sekitar kita. Sekali lagi kepada kita semua, mungkin ada yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Kami dari Dewan Pastoral Paroki mengucapkan limpah terima kasih atas semuanya itu. Dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Mari kita saling mengingatkan, saling meneguhkan dan menguatkan. Ke depan mudah-mudahan kita bersama-sama dengan langkah yang semakin meneguhkan, menguatkan kita semakin menemukan yang terindah, yang terbaik. Saya kira demikian yang boleh saya sampaikan pada kesempatan ini, sekali lagi bersama dengan Pastor Agus. Gampang toh pastor paroki sekarang di Andalas ini, kita gampang di Andalas ini. Siapa namanya pastor? Pastor Agus. Maaf kepada pihak keamanan, siapa yang penanggung jawab saya? Pastor Agus. Yang pertama dan kedua sama saja. Oh, itu sama saja. Jadi saya kira baik Bapak Ibu Saudara terkasih, semoga semua ini tetap menjadi tanda kesatuan dan kebersamaan kita. Saya kira demikian. Mari kita siapkan hati kita untuk mengakhiri perayaan ini. Selamat Natal sekali lagi. Siapapun yang terlibat saya ucapkan limpah terima kasih. Semoga berkat Tuhan semakin kita berdiri. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang maha baik yang oleh penjelmaan putranya telah menghalau kegelapan dari dunia dan yang oleh kelahirannya yang mulia telah menerangi malam yang amat suci dan menghalau kegelapan dosa dari saudara-saudari dengan cahaya kebijaksanaan yang menerangi hati saudara. Amin. Semoga Dia yang berkenan agar kegembiraan besar atas kelahirannya yang menyelamatkan diwartakan oleh malaikat kepada para gembala, memenuhi hati saudara-saudari dengan kegembiraannya
dan menjadikan saudara-saudari sebagai pewarta-pewarta Injil-Nya. Semoga Dia yang melaksanakan hal-hal duniawi dan surgawi melalui penjelmaannya memenuhi saudara-saudari dengan anugerah kedamaiannya dan kehendak baik, serta membuat saudara-saudari ikut ambil bagian dalam gereja abadi. Amin. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.